Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Purwo Haris Ramadan, mahasiswa UIN Jakarta semester 5. Di mana di sini saya ingin mewawancara rekan-rekan dari anak siswa SMA. Kebetulan ya, sekolah sekarang kan udah pada libur nih. Jadi saya ingin mencari siswa-siswa yang berada di sekitaran kompleks. Di sini saya ingin mewawancara yaitu dengan tema kesulitan-kesulitan belajar dan juga merasa jenuh dan lupa pada saat belajar, di mana belajar itu kan sangat penting ya dalam kehidupan siswa sekarang ini, di mana mungkin mereka sering merasa jenuh atau banyak kesulitan yang mereka rasakan. Karena itu saya ingin mewawancara mereka nanti. Langsung saja kita mencari orang-orangnya. Yuk, let's go. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan teman-teman yang akan kita wawancarai. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sudah bersama di ketiga narasumber kita yang akan saya wawancarai pada hari ini. Baiklah, silakan dari kalian terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Boleh dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim, biasa dipanggil Noval. Asal sekolahnya dari mana? Saya bersekolah di SMA Negeri 28 Jakarta. Lanjut. Sebelum dimulai ini saya Gian Ibrahim Faris. Kita biasanya saya dipanggil Gian Ibrahim. Asal sekolahnya? Sekarang saya sekolah di SMA 1 Jakarta. Oh, di sana. Saya dengan Aldi Farid Praditya, biasa dipanggil Dinan, dan asal sekolah saya dari SMAN 7 Jakarta. Oke. Ya, di sini saya akan mewawancarai ketiga narasumber kita ya yang masih bersekolah SMA. Baiklah, langsung saja ya. Untuk pertama, kakak ingin menanya tentang apa ada kesulitan kalian dalam belajar di kelas gitu. Dari sini dulu. Kalau dari saya tentunya ada, terutama di sebuah materi pelajaran yaitu matematika, atau lebih tepatnya di materi hitung-hitungan lah. Jadi bukan cuma matematika doang. Kalau saudara Hian gimana? Ya, kalau dari pandangan saya pastinya ada, salah satunya kayak yang hitung-hitungan itu. Kalau kesulitannya itu kalau dari gurunya itu juga ada juga. Jadi dia ngajar, udah ngajar kayak gimana juga, tapi bahasa yang saya masukin di otak saya tuh agak kurang kayak agak kurang aja gitu buat dimengerti. Kalau Hinan? Kalau saya sih sama sebenarnya, mereka itu teman juga, dan dulunya tuh yang bikin sulit untuk memahami pelajaran itu karena kondisi gurunya emang kurang dalam fisiknya ya. Iya. Pada kutip begitu. Jadi guru itu tidak bisa menjelaskan di papan tulis di hadapan murid. Oh, berarti mungkin dari teman-teman semua di sini kesulitannya tuh terkait dari gurunya dan juga mapelnya ya. Mungkin apa ada solusinya gitu atau bantuan dari teman-teman kelas itu dalam menghadapi kesulitan ketika belajar di kelas ini? Kalau dari saya solusinya tentu bertanya kepada teman-teman guru nanti, atau juga bisa meminta guru tersebut untuk menjelaskan ulang terkait materi tersebut dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, kalau saya solusinya itu ya yang pertama itu pasti kita nanya ke teman kita. Jadi kalau kita nanya ke teman kita, otomatis lebih enak lah, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang formal gitu. Terus yang kedua, kita bisa memperdalam materi itu melewati kayak YouTube, dan pokoknya di internet. Terus yang ketiga kita juga bisa mengikuti kayak bimbel atau les tambahan kayak
tanya-tanya, bisa sharing-sharing jawaban juga. Terus juga sekarang kan zaman teknologi, jadi gampang deh buat cari ilmu yang belum diketahui. Ada nggak sih menurut kalian cara guru itu bisa membuat kalian itu merasa mengerti gitu di kelas atau merasa lebih antusias dalam mengikuti pelajarannya, cara mengajar gurunya gitu seperti apa yang bikin kalian antusias gitu? Kalau dari saya memiliki salah satu guru yaitu guru mata pelajaran sosiologi yang dimana beliau itu kalau sebelum mengajar selalu mengadakan seperti kuesioner untuk menanya beberapa pertanyaan terkait seperti menanya kabar tentang habis itu rasanya sedang biasa sekarang itu bagaimana di suatu platform atau website. Nah di platform atau website tersebut akan data tuh yang menjawab tuh anonimus, jadi yang menjawab tuh jadi tidak tahu siapa yang menjawab, tidak ada namanya. Jadi selain menjawab pertanyaan dengan benar, ada juga yang nyeleweng. Jadi tapi terletak kesan itu di situ, ada yang mulai aneh-aneh jawabannya tapi gak aneh banget, kayak mulai lucu-lucuan lah. Jadi di situ lah mulai letak keseruannya yang bisa memunculkan rasa keinginan untuk belajar. Kalau dia gimana? Kalau dari saya sih ada contohnya kayak dari mapel bahasa Inggris. Dia itu sebelum belajar selalu dulu satu menit maju ke depan, terus nyeritain kejadian apa aja, mau lucu, mau apa itu, tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kata lucunya itu ketika ada teman saya yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris, ya kayak gitulah. Dia tuh ngomong belibet terus ngasal, terus mau pakai bahasa Indonesia, jadi kita jadi ketawa, kita di terbang-terbang. Jadi menurut kita tuh naik gara-gara kita itu bukan gara-gara teman sih, emang gara-gara lucu aja gitu. Jadi makanya kalau menurut kita naik, otomatis belajar kita juga masih ada sebuah rasa senang gitu. Ya. Kalau kita gimana? Kalau menurut saya sih ada juga sih yang pakai kuis itu di mapel fisika saya, karena di materi dia tuh kita menggunakan website Kahoot yang menjadi top 3 siswa bakal dimunculin terus di papan atas buat perebut juara satunya itu. Jadi masing-masing siswa ada rasa kayak ingin jadi yang teratas dari yang lainnya. Kemudian kalau di kelas itu kan kalian kan sudah mulai sekolah itu kan dari SD, SMP, dan sekarang sampai SMA ya. Ada nggak sih rasa jenuh ketika kalian itu ada di kelas atau bosan gitu menghadapi mata pelajarannya gitu? Kalau dari lokal gimana? Tentunya ada yang lebih, ya lagi-lagi sih dari gurunya sendiri. Jadi saya ada satu guru mata pelajarannya hitung-hitungan, entah MTK, entah kimia ataupun yang lainnya. Ketika materi hitung-hitungan tuh guru menjelaskan dengan monoton banget, jadi membuat kita tuh kayak selain tidak mengerti juga jadi masa bosan. Nah, karena bosan sama nggak ngerti itu, jadi pelajaran jadi sulit masuk ke sulit. Kalau dia Dulu ya, bosan atau jenuh gitu pas di kelas? Kalau bosan itu pastinya ada. Jadi misal dari satu pelajaran itu kita sama-sama nggak ngerti, jadi kayak gurunya ada ajar kita juga, kita nggak ngerti, terus kita mencoba memahami, ujung-ujungnya stres, terus akhirnya jadi males belajar kayak gini. Terus juga yang kedua itu misalnya teman sama teman kita atau teman kita lah yang sering kita ajak ngobrol, sering kita ajak main, itu tuh dia nggak masuk, jadi kan otomatis ya rasa sekolah tuh ya kayak gimana ya, kayak hampa gitu lah jadinya. Kalau Gina gimana? Kalau aku sendiri sih ada pelajaran yang gurunya tuh emang punya kekurangan dan fisiknya kan, jadi dia tuh memang udah ada effort untuk ngajarin kita, tapi
dia tuh cuma ngejelasin pakai PowerPoint doang, sedangkan pelajaran itu tuh harus dijelasin step by stepnya gitu biar masuk ke anak-anaknya. Jadi itu sih yang bikin saya merasa bosan sama pelajaran itu, padahal itu pelajaran yang termasuk saya suka. Ada nggak sih yang membuat kalian itu merasa senang gitu kalau ada di dalam kelas gitu? Kalau dari Nova gimana? Kalau dari saya contohnya ini aja ya, itu misal ada salah satu teman saya yang ketika suasana kelas sudah mulai boring, mulai jenuh gitu, ada salah satu teman saya yang mulai kayak jokes yang bikin suasana kelas menjadi lebih asik gitu, langsung pada ketawa semua, dan itu otomatis karena kita sudah ketawa, otomatis mood kita itu jadi lebih naik lagi, jadi kita bisa langsung memahami pelajaran yang akan bisa sama lagi. Kalau dari Dian gimana? Kalau boleh dulu kalau boleh. Bagaimana kalian itu dapat merasa senang gitu kalau ada di kelas? Ya yang jawaban saya kayak yang sebelumnya, jadi kalau misalnya teman saya masuk, jadi ya lebih senang aja gitu. Terus yang kedua itu misal kita dapat makhluk favorit atau yang kita pengen belajar itu lah, jadi otomatis kayak kita lebih semangat belajar, jadi karena kita ngerti materi ini, terus kita jadi ya udah semangat aja gitu sama pelajaran itu sendiri. Kalau Binan gimana? Kalau aku sih karena ada tuh di Mako itu emang gurunya tuh open banget sama kita, jadi misal ada murid yang mau ngelawak gitu, tapi gurunya juga terima lawakan itu, jadi kita kayak jadi kayak berasa belajar sama teman aja pas belajar di Mako itu. Oke. Terus pertanyaan lagi, kalau misalnya kalian itu kan dalam suatu pelajaran gitu pernah itu merasa lupa, tiba-tiba ingat gitu, gimana respon kalian gitu? Kalau dari saya sih tentunya bakal berusaha untuk cari tahu lebih dalam lagi tentang apa yang baru diingat, seperti melihat catatan yang telah saya catat mengenai kata tersebut, tulisannya ingat, atau juga bisa mencari materi tersebut dengan platform lain seperti YouTube atau Google. Kalau dia gimana? Kalau saya biarnya tuh saya kadang suka selesai. Jadi gimana misalnya dari materi itu, misalnya kita lagi belajar fisika ya. Nah, pelajaran itu materi itu udah sempat diajarin di kelas di SMP. Jadi teman saya kayak pura-pura, oh ini ya, ini itu ya. Nah, misal kalau saya benar, otomatis kalau saya kalau nggak ada guru saya pasti bilang, iya ini itu. Nah, jadi kan kita kan flashback lah, pernah nih ini, cuman yang beda paling cuma rumus-rumusnya doang. Itu aja sih. Kalau Dinan gimana? Kalau waktu saya sih tanggapan dari pelajaran yang bisa ingat kembali padahal itu udah lama banget, itu tuh karena kita kan pasti punya pelajaran yang masing-masing kita suka banget. Ya. Contohnya kayak sejarah gitu. Nah, sejarah kan cuman kita bisa dengerin sama kita pahamin lagi. Nggak mungkin kita di kehidupan sehari-hari kita terapkan, gitu nggak mungkin kan. Jadi bisa jadi kita bisa ingat dalam alam bawah sadar kita buat dapat ilmu yang kembali. Oke. Kemudian ada nggak sih waktu-waktu belajar kalian itu yang mungkin kalian itu lebih merasa nyaman gitu waktu belajarnya, misalnya siang hari atau pagi hari gitu? Kalau Nova gimana? Kalau dari saya sih tentunya ada, lebih tepatnya itu malam hari, tapi pada pukul 7:30 sampai jam 11 malam. Iya. Mungkin tapi ada beberapa teman saya dan terutama guru yang merekomendasikan itu untuk belajar itu pagi ya, misal seperti dini hari atau setelah sholat subuh, misal bangun jam 3 sholat tahajud sambil nunggu sholat subuh bisa belajar dulu. Saya pernah mencoba untuk melakukan hal tersebut, tapi nyatanya tidak cocok untuk saya. Jadi ketika belajar itu kayak masih ngantuk, masih
mata masih melek dan itu bikin nggak fokus gitu jadinya. Jadi materi yang ingin saya pelajari malah nggak masuk. Kalau Kian gimana? Sama sih apa yang dikatakan Nongol barusan. Saya sih banyak kan orang yang bilang, bahkan dulu saya bilang kalau belajar itu bagusnya bukan bagusnya lebih disarankan lah kayak belajar pagi aja coba itu bakal masuk banget pelajaran-pelajaran soalnya kan otak masih fresh baru bangun tidur gitu. Tapi waktu saya coba beberapa kali tetap aja nggak ada hasil gitu, bukan nggak ada hasil sih, gitu kayak nggak masuk lah. Kalau saya sih lebih prefer belajar tuh malam hari dibanding pagi siang sore, karena dari dulu dari kecil belajar tuh selalu malam. Jadi kalau buat belajar pagi siang sore orang aja sih, kalau buat adaptasinya tuh udah kurang. So dari dulu dari kecil belajar tuh malam. Kalau dari Gina gimana? Kalau dari saya sih belajar pasti malam-malam lah, karena ada istilah nanti tugas di H-1 buat ngebut banget kerjain tugas sampai begadang lah. Karena kalau belajar di pagi-pagi, emang guru-guru menyarankan kalau kita kita tuh belajar pagi-pagi buat ingat, apalagi kalau buat ulangan sebelum ulangan itu disaranin buat belajar subuh-subuh supaya ingat lagi pelajaran buat di pagi-pagi. Tapi kalau buat saya, kalau belajar pagi-pagi kan kalau belajar kan harus ada diskusinya lah. Kalau buat saya ada diskusi sama teman-teman, jadi nggak mungkin pagi-pagi itu teman-teman tuh udah pada bangun semua, udah bakalan mau diskusi sama kita gitu. Jadi pikiran saya buat belajar pagi-pagi malahan menuju untuk berangkat ke sekolah dulu baru diskusi pagi-pagi. Berarti pada di sini teman-teman lebih enak itu belajarnya pada waktu malam hari ya. Ya mungkin untuk wawancaranya kakak cukupkan dulu ya sampai sekian. Terima kasih untuk waktunya telah menyediakan waktunya untuk diwawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil kesimpulan yang telah saya dapatkan dari wawancara terhadap ketiga orang siswa tadi, dalam mengalami kesulitan, lupa, dan jenuh dalam proses belajar, di mana kesulitan belajar itu merupakan kondisi di mana anak dengan kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam proses belajar yang berkaitan dengan hambatan proses. Nah, jadi setelah saya wawancara dari ketiganya tadi, di mana masing-masing mereka itu memiliki kecenderungan terhadap materi-materi yang hitungan dalam kesulitan mengajarnya itu, dan juga gurunya juga jadi faktor mengapa pelajarannya itu menjadi sulit. Ada tadi yang karena kondisi gurunya, dari fisiknya, kemudian dari cara dia menyampaikan pembelajaran di kelas itu, sehingga mereka itu merasa boring atau merasa jenuh ketika di kelas. Oleh karena itu, dari solusinya tadi, ketika mereka merasa boring atau jenuh gitu di kelas, ada dari teman-teman mereka yang siap sedia dalam membantu mereka dalam menaikkan semangat mereka lagi dalam belajar di kelas. Ada tadi yang seperti siswanya itu ngelawak sedikit di kelas, atau ada yang membantu ketika dia tidak mengerti pelajarannya, jadi diterangin lagi oleh temannya tersebut. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.